Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini tanggal 18 hari Jumat September 2020, melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang komunikasi data. Kali ini kita berfokus pada signal dan data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Durfozi dengan NIM 1629040032 dari PTKA 2018. Baiklah, tentang signal dan data di komunikasi data itu kita berfokus pada signal analog dan digital, periodic analog signal, transmission increment, data rate limits, dan performance. Jadi, langsung saja masuk ke materi analog dan digital. Analog adalah sebuah sebutan dari sebuah sinyal yang mempunyai bentuk gelombang dengan kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan oleh sinyal analog menggunakan dua parameter, yaitu amplitude dan frekuensi. Umumnya gelombang yang ada pada sinyal analog berbentuk gelombang sinus. Gelombang sinus itu jika digambarkan dia berbentuk seperti gunung. Ada gunung, ada juga lembah, seperti itu. Mungkin kita pernah melihatnya di fisika, kimia mungkin juga ada. Jadi lanjut, ini merupakan analog, dan sedangkan digital adalah hasil dari pengembangan temuan dari analog. Sebelum kita mengenal digital, sebenarnya analog ada. Bisa dibilang digital ini adalah kemajuan dari analog. Dengan demikian, memiliki bentuk yang lebih maju. Bentuk analog itu jika digital jika digambarkan dia berbentuk seperti gelombang sinus, tapi dia berbentuk sedikit kotak atau square. Nah, periodik analog dan digital. Seperti kita lihat gambar di samping ini adalah gambar sinyal analog. Dia berbentuk seperti gunung dan ada lembah. Sinyal analog adalah sebuah kontinu sinyal untuk waktu yang berbeda. Fitur variabel dari sinyal adalah representasi dari beberapa waktu yang lain yang bervariasi jumlahnya. Analog dengan sinyal yang berbeda-beda dalam waktu lain ini berbeda dari sinyal digital dalam fluktuasi kecil sinyal yang bermakna. Analog biasanya memikirkan dalam listrik konstek, namun mekanik, pneumatik, hidrolik, dan sistem lain juga menyampaikan sinyal analog. Nah, ini tadi selanjutnya sinyal digital. Seperti dilihat di gambar samping, sinyal digital itu sedikit berbentuk kotak, namun modelnya sama. Dia ada lembah, ada gunung, bisa dikatakan mungkin dia ada gedung tinggi, juga ada drainase yang rendah gitu. Semua informasi digital memiliki sifat yang umum, membedakan dari metode komunikasi analog sinkronisasi. Dalam informasi digital yang disampaikan oleh simbol urutan yang diperintahkan. Semua skema digital memiliki beberapa metode dan menentukan awal sebuah urutan. Dan semua komunikasi digital memerlukan bahasa yang terdiri dari semua informasi pengirim dan penerima. Agar komunikasi bisa sukses, komunikasi digital harus dimiliki oleh kedua perangkat atau penerima. Antara pengirim dan penerima harus sama sinyalnya yang digunakan. Transmission, kita biasa menyebut transmission ini sebagai pengiriman data atau transportasi. Data transmisi itu melewati transmitter atau pemancar dan receiver yang biasa kita sebut penerima melalui media transmisi. Media transmisi diklasifikasikan sebagai media yang dituntun dan ada media yang tidak dituntun, atau guide media dan unguide media. Kalau media yang dituntun atau guide media, gelombang-gelombang dituntun melewati jalur fisik, contohnya twisted pair, kabel koaksial, dan fiber optik. Nah, media yang tidak dituntun itu media yang suatu device yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tetapi tanpa ada menuntunnya. Contohnya dia menyebar melalui udara, melalui tempat yang hampa udara, dan bisa melalui air laut. Nah, selanjutnya adalah masih di transmission, ya, sistem-sistem transmisi yang menurut definisi ANSI simplex. Sinyal ditransmisi dalam satu arah saja. Jadi dikatakan dalam satu arah saja, dia misalnya ini penerima, pengirim,
Dan ini penerima. Pengirim hanya bisa mengirim ke penerima, tapi penerima tidak bisa mengirim kembali, seperti itu. Ada juga dikatakan half duplex. Kedua stasiun dapat melakukan transmisi setiap hanya dalam satu kali waktu. Jadi penerima dan pengirim dan penerima dapat melakukan keduanya. Penerima dapat mengirim kembali, pengirim juga bisa mengirim, tapi dia hanya dalam satu waktu. Full duplex. Kedua stasiun dapat bertransmisi secara simultan, medium membawa dua arah pada waktu yang sama. Jadi keduanya bisa mengirim secara bersamaan. Misalnya eh, penerima mengirim ke pengirim, pengirim mengirim ke penerima dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Data rate limit atau biasa disebut sebagai kecepatan data. Batas kecepatan data yang perlu diperhitungkan ada dalam komunikasi data adalah seberapa cepat kita dalam mengirimkan data di dalam bit per second melalui kanal. Kanal dimaksudkan di sini adalah jembatan perantara ya. Kecepatan data atau rate data itu tergantung pada tiga faktor. Faktor yang mempengaruhi adalah besarnya bandwidth yang tersedia. Misalnya dalam satu waktu kita menggunakan WiFi yang bandwidthnya bisa mencapai 10 Mbps atau megabyte per second. Level sinyal yang kita gunakan di Indonesia sendiri, level sinyal itu ada ada empat kalau tidak salah. 2G, 3G, 4G, dan LTE. LTE sebenarnya sama dengan 4G. Tapi dalam mengirim data kita hanya biasa pembatasannya itu hanya di dalam skala lingkup 3G dan 4G atau LTE. Selanjutnya adalah kualitas dari kanal, kualitas pengirimnya. Seperti itu, kualitas jembatan pengirimnya. Nah, performance ini berarti kemampuan atau daya guna dalam komunikasi data diartikan sebagai ukuran yang dapat diperhitungkan dengan waktu dalam mentransmisikan time atau waktu tanggap dalam mentransmisikan data. Respon time juga diartikan jumlah lama waktu yang dihitung dari akhir permintaan tersebut sampai dilayani sampai muncul. Mungkin contohnya itu seperti kita saat melakukan sebuah searching di browser misalnya Chrome, tiba-tiba lama sekali muncul, dia hanya gambar loading, tiba-tiba muncul di desktop peringatan bahwa request timeout. Itu termasuk ke performance. Nah, performance sendiri itu dipengaruhi oleh jumlah pengguna. Jadi dalam satu waktu misalnya kita di dalam ruang lingkup ruangan dan ada wifi, itu kecepatan bergantung ke jumlah pengguna. Misalnya satu orang maka akan lebih cepat. Tapi jika di dalam ruangan itu terdapat 10 orang, maka pasti bisa dipastikan kecepatannya akan menurun. Seperti itu. Kecepatan transmisi juga pengaruh di situ. Jenis transmisi, jenis koneksi fisik yang digunakan antar node atau titik-titik komunikasi. Jenis ini termasuk jenis hardware yang digunakan. Misalnya kemampuan hardware kita, kemampuan HP kita untuk menangkap transmisi itu tergantung. Jadi seperti itu. Dan ada program perangkat lunak, network operating system. Jadi sistem yang mengelola transmisi data ini sangat berpengaruh juga dalam performance-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.